Selamat pagi bagi yang baru bergabung dengan kami. Mohon untuk dapat mengisi absen dalam kolom chat dengan menuliskan nama dan asal perusahaan atau instansi. Selanjutnya, saya akan memberikan penjelasan secara singkat mengenai profil dari SF Legal. SF Legal didirikan pada tahun 2018 sebagai bagian dari SF Consulting Group. SF Consulting Group sendiri menyediakan one-stop service yang terdiri dari tax and transfer pricing, business process, dan custom service. SF Consulting Group memiliki 3 partner, yaitu pertama Ibu Sri Wahyuni Sujono selaku Managing Partner. Ibu Sri Wahyuni Sujono sudah memiliki lebih dari 30 tahun pengalaman bekerja sebagai tax consultant, dimulai dari bekerja dengan Arthur Andersen, Ernst & Young Indonesia, hingga kemudian mendirikan SF Consulting. Ibu Sri Wahyuni memiliki pengalaman selama bertahun-tahun terlibat dalam proyek seperti restructuring dan merger and acquisition, tax litigation, transfer pricing, tax planning, dan tax restructuring. Yang kedua adalah Bapak Stan Pranoto selaku senior partner. Bapak Stan Pranoto memiliki pengalaman bekerja dengan Arthur Andersen selama 19 tahun dan Ernst & Young selama 3 tahun sebagai Tax and Business Advisory Partner, hingga kemudian pada tahun 2006 beliau bergabung dengan SF Consulting. Bapak Stan Pranoto memiliki pengalaman selama bertahun-tahun terlibat dalam proyek tax planning, corporate and financial restructuring, merger and acquisition, transfer pricing, dan general or specific tax matters. Yang ketiga adalah Ibu Ratna Febrina selaku partner. Ibu Ratna Febrina memiliki pengalaman selama lebih dari 25 tahun bekerja sebagai tax consultant, dimulai dari bekerja dengan Arthur Andersen, Ernst & Young, dan kemudian bersama-sama dengan Ibu Sri Wahyuni Sujono mendirikan SF Consulting. Beliau juga memiliki pengalaman bekerja sebagai auditor di Deloitte. Ibu Ratna Febrina memiliki pengalaman dan spesialisasi dalam bidang dispute resolutions seperti tax audits, objection, dan appeal. Selanjutnya untuk tim SF Legal sendiri terdiri dari pertama Bapak Riki Taufik Rahmani selaku Legal Manager. Sebelum bergabung dengan SF Legal, Bapak Riki Rahmani memiliki pengalaman selama 6 tahun bekerja dengan Hogan Lovells sebagai associate dalam Corporate and Commercial Group Practices. Bapak Riki Rahmani berpengalaman selama bertahun-tahun terlibat dalam berbagai macam legal service dalam bidang investment law, corporate and commercial law, property law, dan merger and acquisition. Yang kedua adalah Ibu Andita Mega Febrianti selaku Assistant Legal Manager. Ibu Andita Mega memiliki pengalaman selama 6 tahun lebih bekerja sebagai legal consultant dan telah terlibat dalam berbagai macam legal service seperti general corporate matters, foreign investment law, merger and acquisition, manpower law, and land acquisition. SF Legal sendiri memberikan servis pada bidang hukum, yang mana scope of works-nya kami bagi menjadi 2, yaitu corporate and commercial dan litigasi. Pada bidang corporate and commercial, servis yang kami berikan mencakup antara lain corporate secretarial, yang mana kami dapat memberikan asisten kepada Bapak atau Ibu yang membutuhkan bantuan misal dalam hal pendirian perusahaan, pembuatan atau perubahan anggaran dasar perusahaan, pembuatan draft RUPS, pembuatan akun OSS, pembuatan NIB, serta menjalin hubungan dengan notaris untuk kepentingan-kepentingan tersebut. Yang kedua adalah investasi. Dalam ranah ini kami dapat memberikan asisten sebagai contoh apabila perusahaan Bapak atau Ibu ingin melakukan perubahan modal, penambahan modal perusahaan, dan sebagainya dalam rangka pendirian perusahaan, baik itu perusahaan penanaman modal asing ataupun perusahaan penanaman modal dalam negeri. Yang ketiga, kami dapat memberikan service compliance. Kami akan memberikan asisten untuk legal compliance sebagai contoh apabila Bapak atau Ibu bermaksud untuk mengajukan permohonan atau perpanjangan perizinan berusaha. Selain itu juga kami dapat membantu dalam penyampaian pelaporan LKPM. Sebagai informasi, LKPM merupakan kewajiban perusahaan yang harus dilaporkan setiap 3 bulan sekali. Karena merupakan kewajiban, tentu Bapak atau Ibu sekalian perlu untuk mengurus LKPM tersebut. Kami dapat membantu perusahaan Bapak dan Ibu dalam menyediakan dan menyampaikan laporan LKPM tersebut.
Yang keempat, employment. Dalam ranah ini, kami dapat memberikan asisten kepada Bapak dan Ibu sekalian terkait dengan hal-hal yang berkenaan dengan ketenagakerjaan. Contohnya, memberikan layanan konsultasi hukum di bidang ketenagakerjaan, membuat draft perjanjian kerja, serta peraturan perusahaan agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perlu diketahui bahwa perjanjian kerja dan peraturan perusahaan merupakan hal wajib yang perlu dimiliki perusahaan. Kami SF Legal telah memiliki pengalaman yang komprehensif dalam memberikan servis dalam bidang ini. Oleh karena itu, kami dapat membantu Bapak dan Ibu yang memerlukan bantuan untuk menyusun dokumen-dokumen tersebut. Selain itu, kami juga dapat memberikan servis pengurusan RPTKA serta perizinan lainnya untuk tenaga kerja asing. Kemudian real estate service yang kami berikan berkenaan dengan asisten di bidang pertanahan, misalnya perpanjangan HGB perusahaan, pengecekan status tanah, BPN, dan lain sebagainya. Selain itu, kami juga memiliki service di bidang merger and acquisition, restructuring, serta kami pun memberikan service untuk retainer, yakni dengan memberikan konsultasi hukum sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Selanjutnya, untuk bidang litigasi, kami memberikan asisten bagi Bapak atau Ibu yang memerlukan keperluan untuk beracara di pengadilan ataupun di luar pengadilan, sebagaimana tercantum dalam slide ini. Sekian penjelasan dari saya mengenai SF Consulting dan SF Legal. Selanjutnya mari kita mulai acara pagi ini kepada Pak Riki Rahmani, waktu dan tempat dipersilahkan. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Terima kasih telah menghadiri atau join dengan morning briefing SF hari ini. Pertama-tama saya ingin mengajak kita semua Bapak Ibu untuk bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan rahmatnya pagi hari ini kita diberikan kesehatan dan kesempatan untuk mengikuti acara-acara dan schedule kita hari ini. Sementara saudara-saudara kita yang lain mungkin tidak seberuntung kita karena ada beberapa dan mungkin 41.000 orang sedang terinfeksi oleh COVID-19. Pagi ini saya akan menyampaikan materi mengenai contract law, a guidance for agreement in the making. Juga kenapa kita brought isu ini soal contract law, karena memang sebetulnya kita manusia dan maupun perusahaan sebagai subjek hukum sehari-harinya tuh pasti tidak terlepas dari yang namanya memasuki ke dalam suatu perjanjian atau perikatan. Oleh karena itu, kita ingin menyampaikan suatu tuntunan, guidance, apa saja yang perlu diperhatikan dalam memasuki suatu perjanjian. Oke, yang akan kita bahas sebenarnya ada empat inti, yaitu pengertian dari perjanjian, kemudian syarat-syaratnya untuk suatu perjanjian itu dianggap satu apa saja, kemudian asas-asas yang melandasi perjanjian agar kita mengerti bagaimana prinsip suatu perjanjian itu bekerja, dan yang terakhir adalah unsur-unsur apa saja yang menyebabkan suatu perjanjian itu berakhir sehingga kewajiban dan hak para pihak dianggap telah terpenuhi. Keempat poin ini tuh maksudnya agar Bapak Ibu semua tuh mengetahui lapangan. Kalau kita mungkin bermain bola tuh tahu di mana gawangnya, di mana garis outnya, di mana bagaimana cara menendang bolanya dan sebagainya, sehingga ketika kita subjek hukum ingin membuat suatu perjanjian dan mengikatkan diri kita kepada pihak lain, itu mengetahui batas-batasnya dan bagaimana cara bermainnya. Oke. Perjanjian sendiri diatur di pasal 13 KUH Perdata, dan di situ ada 3 unsur pada pengertiannya itu. Yang pertama adalah adanya perbuatan hukum. Perbuatan hukum itu dilakukan oleh 2 atau lebih subjek hukum. Subjek hukum di sini sebenarnya bukan hanya kita manusia ya, cuman juga berdasarkan peraturan perundang-undangan subjek hukum juga bisa sebagai entitas, yaitu PT, kemudian yayasan. Sedangkan kalau misalkan kayak ya mungkin kucing gitu kan, atau CV itu tidak termasuk subjek hukum, sehingga karenanya dia tidak bisa melakukan perbuatan hukum.
Lantas adanya perbuatan hukum, adanya dua subjek atau lebih, dan kemudian dua itu saling berinteraksi dengan cara mengikatkan diri untuk melakukan sesuatu antara satu yang lain, di mana satu pihak menjanjikan sesuatu untuk mengikatkan diri dan pihak yang lain juga mengikatkan diri kepada pihak yang lain tersebut. Contohnya yang paling ringkas kalau kita adanya perjanjian jual beli, di mana satu pihak perjanjian jual beli mobil misalkan, pihak A berjanji untuk memberikan mobil tipe jenis tertentu dengan harga sekian, dan pihak pembeli berjanji untuk membayar harga mobil tersebut sesuai dengan harga yang telah disepakati dengan misalkan dicicil atau cash. Itu adalah salah satu contoh simpel suatu perjanjian. Dan juga disampaikan sebenarnya perjanjian itu bukan hanya bentuknya harus tertulis gitu kan. Kalau misalkan ada klien saya datang, semua dokumen hukum tuh istilahnya tuh perjanjian, padahal di situ ada mungkin ada pernyataan sifatnya ataupun ada notifikasi pemberitahuan, sedangkan perjanjian kan harus ada 3 unsur yang. Kemudian selanjutnya saya akan menguraikan pengertian perjanjian berdasarkan doktrin para sarjana hukum. Yang pertama, perbuatan hukum itu adalah perbuatan yang membawa akibat hukum. Maksudnya adalah nggak semua perbuatan yang kita lakukan itu memiliki akibat hukum. Seperti misalkan, kalau misalkan saya hanya melihat-lihat suatu barang di toko, itu belum berarti saya melakukan perbuatan hukum untuk membeli suatu barang, karena belum ada akibat hukumnya bagi saya dan penjual si toko tersebut. Perbuatan hukum itu baru akan muncul ketika saya masuk ke dalam toko, saya memberikan penawaran kepada si penjual, dan penjual memberikan penawaran balik, kemudian kita ada kesepakatan dalam jual beli barang, sehingga perbuatan yang saya lakukan untuk memberikan penawaran balik yang diberikan oleh penjual toko itu memiliki akibat hukum, di mana saya mengikatkan diri saya untuk membeli barang tersebut, untuk menyerahkan sejumlah uang kepada penjual toko, dan penjual toko pun telah mengikatkan dirinya untuk memberikan barang dengan spek yang telah disepakati antara saya dan penjual toko. Kemudian yang kedua, dua subjek hukum itu berarti antara saya dan penjual toko tersebut. Dan yang ketiga, saling mengikatkan diri yang sebagaimana contohnya tadi telah saya sampaikan, adanya janji dari pihak A kepada pihak B untuk menimbulkan adanya hak serta dan kewajiban. Dalam penjelasan lainnya, perjanjian itu ada dibagi beberapa kategori, yaitu berjanji untuk melakukan sesuatu, berjanji untuk memberikan sesuatu, ataupun berjanji untuk tidak melakukan sesuatu. Misalkan saya mengikatkan diri nih, saya berjanji kepada Bapak A, saya janji nggak akan memasuki komplek perumahan Bapak gitu. Atau misalkan kalau kita dikenal, kalau sering di film kan ada pengadilan tuh bisa memutuskan antara orang A atau orang B tidak boleh mendekati si orang B ini dalam radius berapa meter. Itu berarti kan berjanji untuk tidak melakukan sesuatu. Berjanji untuk memberikan sesuatu berarti ya dalam jual beli, dalam perjanjian pinjaman, berjanji untuk memberikan uang sebagai pinjaman, berjanji untuk memberikan barang sebagai barang yang dijual, atau berjanji untuk melakukan sesuatu. Contohnya misalkan artis-artis gitu kan, saya bikin event gitu di suatu tanggal, kemudian saya mau misalkan mau mengundang Raffi Ahmad nih. Raffi Ahmad berjanji kepada saya untuk melakukan suatu untuk perform di acara saya tanggal tertentu dengan biaya tertentu dan apa yang akan dia bawakan. Oke, kita lanjut. Asas-asas perjanjian. Kenapa asas-asas ini penting untuk disampaikan dalam materi kita hari ini? Karena sebetulnya kalau kita berbicara teknis perjanjian itu kan sebenarnya sangat tergantung kepada maksud para pihak, dalam artian apa sih transaksinya itu kan sangat bergantung dan bermacam-macam. Sedangkan asas itu maksudnya kalau kita mengatur asasnya, apapun jenis perjanjian yang nanti akan kita buat pasti akan berlandaskan asas-asas perjanjian. Contohnya satu adalah asas kebebasan berkontrak. Di berdasar hukumnya ini adalah di pasal 1338 KUH Perdata, di mana maksudnya adalah kebebasan berkontrak itu para pihak tuh bebas untuk membuat perjanjian, apapun perjanjian bisa dibuat. Perjanjian misalkan saya janji kepada ibu A misalkan untuk menyewa rumah,
Kemudian juga kebebasan untuk menentukan pihak dalam perjanjian, saya bebas untuk berpartner dengan siapapun, menentukan isi atau klausul perjanjian, isinya tersendiri bisa saya istilahnya itu di customize gitu ya. Mau misalkan bayar mobil harga 100 juta, saya cicil bebas-bebas aja, mau saya cicil 1000 kali, mau saya cicil misalkan let's say 100 tahun, meskipun itu nggak aman beli mobil 100 juta 100 tahun, cuman kalau para pihak menyetujuinya, mensepakatinya, itu bisa terjadi dan itu mengikat gitu untuk para pihak. Kemudian menentukan bentuk dari perjanjian, bentuk-bentuk perjanjiannya sendiri seperti apa, apakah langsung berlaku efektif, atau kalau kita misalkan yang suka bertransaksi tanah, ada istilahnya perjanjian bersyarat gitu. Perjanjian ini kita mengikatkan diri cuman berlaku efektif setelah kondisi-kondisi tertentu dipenuhi. Tapi perlu diketahui juga bahwa asas kebebasan berkontrak ini bukan berarti para pihak bisa sebebas-bebasnya untuk membuat suatu perjanjian, karena tetap dibatasi. Nanti kita bahas di selanjutnya, itu tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, atau bertentangan dengan undang-undang. Contohnya saya berjanji dengan Bapak A untuk mari Pak kita sama-sama berjanji di hari Rabu kita merampok bank A misalkan. Nah itu kan nggak bisa gitu, atau dalam menentukan pihak dalam perjanjian, karena dengan asas kebebasan berkontrak, saya mengambil pihak itu seperti orang yang masih di bawah umur gitu. Intinya masih ada beberapa batasan dalam asas ini. Kemudian yang kedua adalah asas konsensualisme, artinya itu sebagai suatu kesepakatan di mana setiap inti dari suatu perjanjian itu adanya kata sepakat. Jadi kalau misalkan nggak ada kata sepakat, namanya pemaksaan, Bapak Ibu. Oke. Bahwa kesepakatan ini sangat penting dalam suatu perjanjian, dan menilai kapan kata sepakat itu muncul juga menarik untuk dipahami. Bahwasanya secara umum kalau suatu perjanjian tersebut kan kata sepakat apa sih? Oh, Bapak tanda tangan. Itu idealnya dan yang common yang terjadi. Cuman sebenarnya di teori-teori hukum itu banyak juga kata kesepakatan itu muncul dari istilahnya penerimaan, pernyataan kehendak. Contohnya misalkan ketika Bapak Ibu mau bikin akun nih, sekarang kan lagi ramai di dunia digital, bikin akun Facebook misalkan. Apakah Bapak Ibu pernah menandatangani suatu formulir, saya tunduk pada terms and condition yang Facebook buat, terus Bapak tanda tangan dikirimkan ke Amerika? Kan tentunya tidak. Bahwa kata kesepakatan antara Facebook dengan Bapak Ibu atau lahir dari adanya pernyataan kehendak secara diam-diam, dalam artian di situ kan ketika Ibu mau klik tuh setelah masukin biodata, ketika diklik ada namanya terms and condition di checklist gitu tuh. Itu tuh artinya si Facebook itu bikin berapa halaman, Bapak Ibu nggak boleh A, nggak boleh B, Facebook berhak ini, berhak itu. Nah, ketika Ibu klik saya setuju, itu berarti Bapak Ibu telah memberikan kesepakatan untuk tunduk pada terms and condition yang pihak lain buat. Jadi nggak harus explicitly ada tanda tangan, cuman pernyataan secara bentuk tanda tangan adalah pernyataan secara tegas, pernyataan kehendak secara tegas, dan yang tadi contoh yang saya sampaikan adalah bentuk pernyataan kehendak secara diam-diam. Oke, kemudian kita lanjut. Kemudian dua asas lainnya itu adalah pacta sunt servanda, ini adalah bahasa Latin, artinya itu janji harus ditepati. Jadi kalau kita udah bikin berjanji gitu ya, janji itu mau pahit mau manis dalam perjanjian itu harus ditepati. Nah, bagaimana sekarang jaminan pihak-pihak yang berjanji itu harus menepatinya? Itu dalam mekanisme prakteknya, kalau orang misalkan berjanji di perjanjian kan boleh tuh Bu, Bapak Ibu bikin kita janji semanis apapun. Misalkan saya mau beli sendal Ibu harganya 100 juta deh, ya boleh gitu. Janji manis. Cuman bagaimana cara memastikan saya itu benar-benar menepati janji saya? Bahwa hakim itu nanti kalau misalkan udah ditagih terus nggak bayar, nanti kan kita bawa ke pengadilan gitu. Hakim itu berhak untuk namanya memastikan saya itu membayar 100 juta gitu. Kalau misalkan saya nggak bayar, ya nanti masuknya ke mekanisme sita gitu.
aset saya, karena saya berjanji membayar sendal tersebut 100 juta, maka saya berhutang 100 juta kepada si penjual. Kalau saya nggak bayar, maka prinsipnya itu secara hukum seluruh aset dan harta yang saya miliki itu terikat untuk membayar utang saya. Dalam artian, kalau saya tabungan saya nggak punya 100 juta, maka hakim bisa berhak untuk misalkan menaruh sita terhadap mobil saya, terhadap rumah saya. Bagaimana itu adalah asas hukum, memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang berjanji. Jadi kalau janji itu kita harus hati-hati, jangan terlalu manis. Kita harus memasukkan klausul dan janji yang bisa kita tepati gitu. Kemudian asas yang terakhir adalah good faith. Tentu saja dalam memasuki perjanjian kita harus berdasarkan etikat baik. Segala informasi yang kita sampaikan harus apa adanya, tidak boleh ada fraudulence, kepalsuan, false, itu misleading information. Contohnya dalam praktek asas ini adalah bahwa dalam jual beli, misalkan lagi-lagi saya bawa contoh jual beli, tidak boleh namanya ada cacat tersembunyi itu bisa membatalkan suatu perjanjian. Kalau misalkan saya mau jual mobil, misalkan ini mobil speknya mesinnya bagus, nggak pernah banjir gitu kan, kilometernya nggak pernah diputar-putar, masih baru, sehingga ada pihak lain tertarik untuk membeli mobil saya dengan harga tinggi, nggak taunya begitu dicek udah bekas banjir gitu. Itu adalah ada cacat tersembunyi dan bisa menimbulkan gugatan hukum gitu. Itu bisa dibatalkan perjanjiannya. Nah, oke. 4 pilar dalam perjanjian itu adalah diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata. Itu judulnya adalah syarat sahnya perjanjian. Itu ada 4. Ini kalau dulu di kuliah hukum tuh udah harus hafal banget ya pokoknya 4 ini tuh, karena dari kuliah mau masuk tes kerja manapun pasti ditanya lah seenggaknya pasal ini. Yang pertama yang tadi sudah sampaikan, berdasarkan asas adanya kesepakatan, adanya kecakapan para pihak, suatu hal tertentu, dan kausa yang halal. Kita uraikan ya Bapak Ibu. Oke, kesepakatan para pihak ini diuraikan lagi menjadi 4. Maksudnya ketika orang bersepakat itu ada 4 unsur yang tidak boleh mendasari adanya suatu kesepakatan. Yang pertama adanya ancaman atau paksaan, adanya kekeliruan, penipuan, dan penyalahgunaan keadaan. Adanya ancaman, misalkan saya maksa nih, Pak, tolong misalkan Bapak harus beli mobil saya, kalau enggak misalkan saya tusuk Bapak gitu. Akhirnya si Bapak itu tanda tangan di kontrak jual beli mobil. Itu memang kalau kita ngelihat dokumentasi memang ada tanda tangan, memang ada pernyataan kehendak secara tegas gitu. Tapi ketika digali lagi, misalkan sesudah Bapak itu beli, dia lapor polisi, Pak, saya nggak mau beli mobil ini. Terus saya, ini kan Bapak ini udah tanda tangan gitu, udah sepakat, tapi kesepakatan itu saya karena diancam, ditodong pisau misalkan sama Pak Riki. Oleh karena itu bisa bisa dibatalkan tuh si perjanjian jual belinya. Adanya kekeliruan, misalkan saya mau bikin event mau undang Raffi Ahmad, nggak taunya ada orang yang mirip banget sama Raffi Ahmad, saya bikin kontrak sama dia, sehingga ketika tahu ternyata ini bukan Raffi Ahmad, ada kekeliruan di saya, itu saya kira ini Raffi Ahmad, nggak taunya bukan. Makanya itu juga menjadi unsur yang bisa membatalkan perjanjian. Kemudian juga tentunya ada penipuan apalagi kayak benar-benar ada intensinya gitu memasuki suatu perjanjian tapi memasukkan segala informasi dengan sengaja. Ini juga selain bisa membatalkan perjanjian, tentunya adanya ancaman, penipuan, dan penipuan ini bisa berujung kepada laporan polisi. Kemudian yang terakhir adalah penyalahgunaan keadaan, misbruik van omstandigheden. Ini tuh maksudnya salah satu pihak dalam memberikan persetujuan itu tidak dalam keadaan berkehendak. Kalau kita ambil contohnya itu ada putusan yang menarik, putusan tahun 2014 antara Indosat dengan PT Lintas Teknologi, di mana saat itu tuh pada intinya saya ceritakan sedikit ya bagaimana kasus ini menarik. Indosat itu ketika itu ada si PT Lintas ini kan vendornya Indosat, terus kemudian ada kesalahan sehingga PT Lintas ini diwajibkan untuk membayar sejumlah uang sebagai denda gitu.
Tapi si PT Indosat ini dia bilang ada di situ di dalam putusan itu ada bujuk rayu kalau misalkan mau tanda tangan ini nanti kontrak kita diperpanjang. Kalau misalnya nggak mau tanda tangan nanti bakal masuk blacklist segala macam. Kemudian ternyata PT Lintas itu tanda tangan dokumennya, tetapi dia kemudian mengajukan gugatan. Karena pada saat dia menandatangani tersebut, Indosat dalam keadaan menyalahgunakan keadaannya gitu. Dalam salah satu pertimbangannya juga disebutkan dalam posisi ekonomi tergugat, yaitu si PT Indosat yang jauh lebih unggul dalam posisi di mana penggugat hanya bertanggung kepada tergugat dalam keadaan di mana besaran ganti rugi hanya ditentukan begitu saja oleh tergugat dan sama sekali tidak ada penaksir yang netral. Jadi benar-benar keadaan terdesak, terus posisi ekonomi jauh lebih tinggi, mungkin kalau dianalogikan yang lain itu antara nasabah dengan bank misalkan. Sehingga itu tidak bisa dilakukan. Oke, kemudian saya juga mau sedikit uraikan yang maksudnya dengan tadi terkait dengan paksaan. Di pasal 1324 KUA Perdata itu paksaan terjadi apabila ada suatu pihak yang memberikan kesan dan menimbulkan ketakutan pada orang yang berakal sehat bahwa dirinya atau orang-orang atau kekayaannya terancam merugi besar dalam waktu dekat. Itu masuk kategori pengancaman juga. Kemudian selanjutnya syarat sah perjanjian yang kedua adalah kecakapan para pihak. Bukan berarti orang nggak cakap itu yang jelek nggak bisa perjanjian. Ini bukan physically kita bicara. Kecakapan dalam arti di sini adalah yang bisa atau enable to act before the law. Ada 3 unsurnya, yaitu terkait dengan umur, orang yang belum dewasa, orang yang berada di bawah pengampuan, dan orang-orang yang menurut undang-undang dianggap tidak cakap. Oke, pertama kita bahas secara hukum kita siapa sih kita disebut anak-anak atau dewasa. Kan biasanya kalau kita tuh sweet 17 itu yang udah 17 tahun dianggap dewasa, padahal secara hukum di pasal 330 KUH Perdata itu pertama disebutkan bahwa dewasa adalah 21 tahun atau sudah pernah menikah. Jadi kalau misalkan saya umur 20 tahun belum pernah menikah, saya dianggap belum dewasa. Tapi kalau saya umur 17 tahun tapi sudah pernah menikah, itu saya sudah dianggap dewasa. Dan akibat hukumnya adalah saya bisa mengikatkan diri saya untuk dalam perkembangannya bahwa beberapa undang-undang menerbitkan itu diantara undang-undang perkawinan, undang-undang permasyarakatan, undang-undang perlindungan anak, bahkan undang-undang jabatan notaris, bahwa usia dewasa itu adalah di bawah 18 tahun atau belum pernah menikah. Sehingga karenanya dengan berdasarkan asas hukum dengan bahasa latihan itu lex priori derogat lex posteriori, di mana artinya hukum yang baru menggantikan hukum yang lama, sehingga dan beberapa putusan pun telah mengikuti putusan pengadilan bahwa sekarang tuh dewasa adalah 18 tahun. Jadi semestinya kalau anak SMA mau ngadain itu sweet 18 bukan sweet 17 mestinya ya. Kemudian apa sih akibatnya kalau misalkan ada orang yang belum dewasa terus dia melakukan perikatan hukum? Di situ ada 2 akibat. Yang pertama, perjanjiannya itu tidak batal serta-merta, tapi bisa dibatalkan namanya. Dengan kondisi bahwa misalkan saya tuh melakukan perjanjian dengan seorang anak masih umurnya 14 tahun misalkan, tapi mukanya tua banget, jadi saya nggak tahu kalau itu masih 14 tahun. Kemudian si anak tersebut tuh dia punya hak untuk membatalkan perjanjian dengan saya gitu. Jadi saya minjemin duit ke dia 1 miliar misalkan, kemudian dia nggak mau bayar, dia ngajuin ke pengadilan, Pak Hakim saya mau batalin karena saya masih di bawah umur, itu bisa. Tapi apabila dia diam-diam saya ngambil uang saya 1 miliar sebagai pinjaman, dan setelah 5 tahun setelah dia dewasa, dalam artian kan dia umur 14 tahun tuh, ketika umur 18 ditambah 5 tahun dia tidak melakukan pembatalan perjanjian, maka berdasarkan hukum si anak tersebut dianggap menerima perjanjian, dan karenanya dia terikat dengan perjanjian pinjaman-minjaman dengan saya. Dia harus membayar pokoknya, dia harus bayar bunga dan segala macam. Kemudian yang kedua itu adalah orang di bawah pengampuan. Itu bukan pengampunan ya, tapi pengampuan. Apa sih orang di bawah pengampuan itu? Orang pengampuan itu berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata itu adalah orang-orang yang
mohon maaf saya kutip dari undang-undangnya adalah orang yang dungu, orang yang gila, dan orang yang pemboros kalau saya nggak salah. Jadi sehingga orang-orang 3 tersebut tuh bisa di bawah pengampuan dalam artian meskipun dia sudah dewasa, berdasarkan usia dia dianggap cacat hukum, tapi karena ada unsur-unsur dalam undang-undang, misalkan dia pemboros, nauzubillah borosnya ini orang, atau misalkan dia sakit hilang ingatan, maka orang tersebut tidak dapat melakukan perbuatan hukum atau tidak dapat memasuki perjanjian. Jika dia memasuki perjanjian, maka itu bisa dibatalkan. Yang ketiga adalah orang-orang yang menurut undang-undang dianggap tidak cakap, dalam artian misalkan kalau suatu PT nih berdasarkan undang-undang perseroan terbatas kan orang yang berhak untuk mewakili suatu PT di dalam dan di luar pengadilan kan direktur. Sehingga kalau misalkan seorang let's say VP-nya atau manajernya dia saya mewakili perseroan nih, saya mau bikin pinjam ke bank A 100 miliar, ya itu nggak bisa karena secara dalam undang-undang perseroan dia dianggap tidak cakap. Yang cakap itu hanya direktur, kecuali dia dapat kuasa. Kemudian yang ketiga itu adalah suatu hal tertentu, dalam artian objek perjanjian itu harus dapat ditentukan atau dihitung. Dapat ditentukan, dapat diperdagangkan, mungkin dilakukan, dapat dinilai dengan uang, atau barang yang baru akan ada. Jadi nggak harus sebenarnya kita dalam perjanjian itu barangnya harus sudah ada dalam perjanjian, bisa juga barangnya baru akan ada nanti 2 bulan lagi, 3 bulan lagi. Kita kalau biasa kenal di belanja online itu kan PO dulu gitu kan. Ketika saya mengikatkan diri bahkan mungkin udah mengeluarkan sejumlah uang, tapi barangnya belum ada karena baru akan ada di kemudian hari. Kemudian juga untuk terkait dengan perjanjian untuk melakukan suatu hal yang diperjanjikan itu harus mungkin dilakukan secara akal sehat. Nggak bisa kita berjanji, tolong Pak, Bapak tolong belah bulan deh buat saya bayar 5 triliun, ya itu nggak akan bisa gitu. Karena tidak mungkin dilakukan, sehingga akibatnya adalah batal demi hukum. Oke. Yang keempat adalah sebab atau kausa yang halal. Suatu perjanjian tanpa sebab atau yang telah dibuat karena sebab yang palsu atau terlarang tidak mempunyai kekuatan hukum. Apa itu tanpa sebab karena sebab yang palsu atau terlarang? Yaitu yang bertentangan dengan undang-undang, bertentangan dengan kesusilaan, atau bertentangan dengan ketertiban umum. Mungkin suatu hal tersebut di undang-undang tidak dilarang karena kan hukum itu dan kehidupan kan dinamis, di mana kehidupan itu pasti selalu lebih maju daripada hukum yang dibuat, sehingga suatu peristiwa atau suatu perbuatan itu belum tentu udah ada larangannya di undang-undang. Cuman secara kita berkehidupan sosial, perbuatan tersebut tuh sudah benar-benar melanggar kesusilaan dan ketertiban umum lah. Sehingga perbuatan-perbuatan tersebut itu bisa merupakan kausa yang haram gitu. Jadi tidak dapat menjadi dasarnya suatu perjanjian. Kalau misalkan ya contohnya yang tadi saya sebutin, kita berjanji untuk bikin atau merampok sesuatu gitu, perjanjian, nah itu adalah batal demi hukum. Atau misalkan berjanji membeli barang curian gitu kan, itu adalah batal demi hukum. Nah, kita dalam konteks dari ketiga 4 unsur tadi tuh sebenarnya dibagi 2. Ada namanya syarat subjektif perjanjian dan syarat objektif perjanjian, di mana yang 2 di awal tadi itu disebut syarat subjektif, adanya kesepakatan dan kecakapan para pihak. Syarat subjektif dalam artian kalau misalkan tidak memenuhi 2 unsur tersebut, bukan berarti perjanjiannya itu tiba-tiba batal gitu. Karena tadi saya melakukan perjanjian dengan anak umur 14 tahun yang mukanya tua banget, bukan berarti ketika ternyata kamu masih anak-anak terus perjanjiannya batal gitu, enggak. Tapi dapat dibatalkan di sini dalam arti harus ada suatu tindakan lanjutan dari pihak-pihak yang berkepentingan. Dia mengajukan pembatalan perjanjian, dia di depan muka hakim, Pak Hakim tolong karena saya sebenarnya muka saya aja yang tua, umur saya masih di bawah umur nih, tolong batalin perjanjian saya. Nanti hakim mengabulkan, dan ketika hakim memutuskan dalam putusannya perjanjian antara Ricky dengan anak ini dibatalkan berdasarkan putusan segini, itu barulah efek batal gitu kan. Sedangkan ketiga unsur 3 dan 4 yaitu disebut sebagai syarat objektif.
suatu hal tertentu dan kausa yang halal. Kalau misalkan tidak memenuhi atau melanggar unsur ini, maka itu batal demi hukum. Apa itu batal demi hukum? Batal demi hukum itu berarti suatu perjanjian tersebut dianggap tidak pernah ada. Tidak pernah ada, seolah-olah tidak pernah ada. Jadi tidak perlu lagi ada kayak yang syarat subjektif tadi, melakukan tindakan lanjutan ketika melanggar unsur 3 dan 4 ini adalah batal demi hukum secara otomatis. Kemudian terkait dengan bahasa dalam perjanjian, itu juga perlu diperhatikan bahwa seringkali kan klien-klien saya tuh minta dibikinin karena dia bisnisnya banyak yang offshore gitu kan, abroad transactions. Dia multinational company, dia berdealing sama Eropa, US gitu atau somewhere else lah gitu. Perjanjian-perjanjian itu dibikin pakai bahasa Inggris, ada beberapa mungkin bahkan pakai bahasa Mandarin atau bahasa Jepang, bahasa Korea. Nah, kita perlu perhatikan, perlu saya sampaikan bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera Bahasa dan Lambang Negara dan juga Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2019 tentang penggunaan bahasa Indonesia, di mana kedua peraturan tersebut mewajibkan bahasa Indonesia untuk digunakan dalam nota kesepahaman atau perjanjian yang melibatkan lembaga negara, instansi pemerintah, lembaga swasta Indonesia. Lembaga swasta Indonesia itu tentunya ya PT-PT Indonesia, BUMN, NLs, dan atau perseorangan warga negara Indonesia. Jadi ini adalah sangat penting bagaimana suatu perjanjian bukan karena kita berdealing sama orang asing, tetapi bahasa Indonesia itu wajib ada dalam suatu perjanjian. Nah, ini ada contoh, mungkin Bapak dan Ibu sudah ada yang pernah tahu, ada kasusnya itu melalui putusan MA nomor 1572 tahun 2015 antara 9AM Limited versus PT Bangun Karya Pratama Lestari. Jadi tuh kronologinya adalah si 9AM ini ada perusahaan dari US, dia itu memberikan pinjaman kepada PT Bangun Karya Pratama Lestari senilai 4,4 juta US dollar. Kalau saya nggak salah itu nilai periode pinjaman itu selama 2 tahun dan besaran bunganya kalau nggak salah sekitar 1, sekian juta US dollar. Kemudian dalam perjalanan dia cicil pokoknya kan si PT Bangun Karya Pratama Lestari ini, ketika akan dia mau membayar bunganya nih yang 1, juta sekian dolar, tiba-tiba dia gugat lah si Bangun Karya Pratama Lestari, dia gugat ke 9AM, dia meminta pembatalan perjanjian. Karena perjanjiannya tadi hanya dibuat dalam bahasa Inggris, dia nggak ada bahasa Indonesianya. Sehingga apa yang terjadi Bapak Ibu, pengadilan memutuskan, di pengadilan dari pengadilan negeri, terus dia banding sampai ke kasasi ke Mahkamah Agung, memutuskan bahwa perjanjian antara 9AM dan PT Bangun Karya Pratama Lestari ini batal. Sehingga karenanya utangnya dianggap tidak ada, dia hanya diwajibkan untuk mengembalikan pokoknya sehingga bunganya tidak dibayarkan. Itu makanya saya tekankan kembali betapa pentingnya kita memahami konteks ini. Kemudian yang mau terakhir itu hal-hal apa saja sih yang mengakhiri perjanjian? Yang pertama tentunya para pihak sepakat untuk menentukan jangka waktu berakhirnya perjanjian ataupun para pihak sepakat untuk mengakhiri perjanjian tersebut. Jadi nggak bisa suatu perjanjian cuma satu pihak doang, ayo kamu penuhin, nggak bisa saya akhiri gitu ya, nggak bisa, harus ada kesepakatan para pihaknya. Atau mungkin dalam suatu perjanjian sudah ditentukan terlebih dahulu dalam perjanjian tersebut bahwa perjanjian misalkan utang piutang ini berlaku selama 5 tahun, 10 tahun, itu sudah ditentukan dalam perjanjiannya. Ataupun batas waktunya berlakunya suatu perjanjian ditentukan oleh undang-undang, atau salah satu pihak meninggal dunia, adanya putusan hakim, ataupun tujuan perjanjian telah tercapai. Kalau misalkan saya jual beli, terus duitnya udah saya serahkan, mobilnya sudah saya terima, ya kita nggak perlu lagi bikin suatu pernyataan lagi, kita udahan ya perjanjiannya, dituliskan di atas materai depan notaris, itu bakal costly. Tapi kalau yang penting itu tujuan perjanjiannya yang disebutkan dalam perjanjian telah tercapai, maka itu sudah dianggap berakhir. Dan karenanya segala hak dan kewajiban para pihak itu adalah over.
terima kasih. Mungkin itu dari saya. Mungkin dalam hal kesempatan lain kita bisa bahas lebih detail soal kontrak. Cuman saya ingin sampaikan asas-asasnya terlebih dahulu biar Bapak Ibu memiliki dasar nih secara luas, gambaran overview-nya, mengetahui lapangan tempurnya seperti apa perjanjian. Saya kembalikan kepada Bapak Moderator. Terima kasih. Oke, saya ucapkan terima kasih sekali lagi dan memohon maaf sebesar-besarnya atas segala kekurangan karena saya manusia biasa, tempatnya salah dan kurang, kesempurnaan hanya milik Tuhan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Pak Riki.